teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel Yulili. Kali ini saya dengan Mas Bojo akan membahas yaitu salah satu pertanyaan dari salah satu subscriber saya yang mempertanyakan dan meminta request yaitu spesial proses kerja di Hong Kong dan salah satu visa yang menyebabkan tidak bisa turun. Oke, kali ini saya akan bertanya sama bojoku sebagai narasumber karena bojoku yang beberapa bulan terakhir ini berkelut ya, berhubungan dengan beberapa teman bergelut bekerja yang bekerja bikin konten yang berhubungan dengan beberapa teman yang banyak pengalamannya, dan ada beberapa juga yang salah satunya dengan perjuangan keras visa bisa turun, ada beberapa juga dengan usaha keras visa tidak bisa turun. Oke, darling, monggo sesuai dengan pengalaman yang didapat. Persoalan tentang bisa turun dan tidak. Yes. Kalau kita membahas tentang bisa turun dan enggak itu hanya dua faktornya. Dua faktor. Ya, yang pertama depend on officer. Yang pertama depend on officer. Officer of immigration. Yang kedua adalah depend on Gusti Allah. Jadi ini filosofinya para adventure, backpacker, bolanger, bambunger. Jadi mereka selalu seperti itu ya. Tetapi dalam hal ini ketika kita hubungkan dengan job ya, job kerja di Hong Kong. Yang pasti kan teman-teman kan yang kerja di Hong Kong. Jadi banyak hal dan banyak faktor, karena setidaknya di Hong Kong itu sangat subjektivitas, bukan objektif ya. Kalau objektif itu kacamata lebih luas. Kalau subjektif itu depend on person, tergantung dari seseorang. Nah, yang pertama adalah tergantung persoalan dari si mbaknya tadi. Jadi hubungan dengan majikannya. Itu yang terpenting ya. Yang biasa pertama kita sebut dengan release letter ya. Ya, jadi ketika hubungan dengan, ya kita bicara umumnya adalah dengan majikan ya, hubungan antar pembantu dengan majikan. Itu kenapa saya taruh di nomor yang satu, karena yang mengalami kan mbaknya gitu, karena yang berkomunikasi adalah mbaknya, sedangkan pihak imigrasi itu hanya ngelihat rekod. Rekod kan nggak ada secara detail, ya kan. Nah, persoalan adalah karena ini masa pandemi, sekali lagi semuanya dihubungkan dengan masa pandemi. Kalau nggak pandemi itu semuanya normally ya. Karena pandemi semua jadi berubah. Aturan, kebijakan dan segala apapun jadi berubah. Nah, karena di saat ini pandemi, ketika teman-teman itu finish kontrak, nah sekali lagi nih, yang pertama finish kontrak. Nah, setelah finish kontrak kemudian masuk ke majikan, kalau dengan majikan yang sama, kemudian perilaku, sekali lagi, perilaku majikan ini sekali lagi ya sangat subjektif dari pendapat saya, karena saya beberapa kali mencoba menginterview, mewawancarai untuk membuat konten. Jadi bukan sebagai omongan saya sebagai patokan, tapi setidaknya ditelaah dengan logika. Oh, mungkin kejadiannya ini, oh mungkin itu. Jadi sekali lagi saya disclaimer bahwa apa yang saya ucapkan itu tidak sebuah sesuatu yang pasti. Nah, jadi itu penting. Jadi ketika kita dengan majikan, kemudian 3 bulan renew dengan majikan yang sama, 3 bulan berikutnya bisa jadi perilaku majikan jadi berubah. Bisa jadi si mbaknya tadi ada iming-iming gaji yang lebih gede dari majikan lain. Dari majikan lain atau dari agent lain atau apapun itu, iming-iming ya, ada yang 1.000, ada yang 2.000. Nah, depend on kembali lagi. Nah, pada saat ini case-nya kalau mereka finish ya. Nah, setelah finish masuk ke majikan baru, kemudian 3 bulan dia mau berusaha geser, atau bahkan 1 bulan dia geser, atau ada yang 2 hari juga geser. Ini secara normally imigrasi akan bertanya kan, logika aja ya kan, why?
Nah, ke why-nya ini, ke kenapaannya itu, ketika mereka break atau interminate, one month notice atau apa, otomatis agent baru akan memproses kan? Karena kan memindah ke majikan yang baru. Nah, pada saat memindah ke yang baru, imigrasi langsung bertanya, anak ini finish, anak ini renew, kok tiba-tiba one month notice, ya kan? Kalau interminate itu kan pasti keinginan dari majikan, itu bukan jadi persoalan. Nah, dia bisa tulis rekod apapun, tapi kalau itu dari anaknya sendiri, imigrasi akan why. Lah, kewaian imigrasi ini kalau sampai ditanyakan ke majikan, nah di situ. Nah, makanya kenapa kita selalu memesan kepada teman-teman, kalau ataupun mengakhiri kontrak, bukan pihak kita yang harus ngalah. Tapi karena ini imigrasi, otomatis ya, di logika saja, imigrasinya Hong Kong. Ini lebih percaya orang Hong Kong, apa lebih percaya dengan kita? Nah, satu, yang kedua itu. Jadi, otomatis kalau percaya dengan kita, bagaimana agen Anda memperjuangkan, satu, memberikan laporan terbaik, dan bagaimana pernyataan release letter kita mengakhiri kontrak dengan majikan itu yang menjadi dasar pertimbangan imigrasi. The first one. Ya, Poin kan? Itu pertama. kalau posisinya normal. Itu saya anggap kasus yang normal. Nah, yang kedua, kalau kasus ini nggak normal, nah, pencurian, melanggar tata tertib, jualan, apa semuanya, ya ini kan pastinya kan, ini abu-abu kan. Ini kembali lagi antara yes or no kan. Teman-teman nggak usah kita jelasin, itu bagian dari resiko. Tapi yang nomor satu ini yang selalu akan banyak bertanya. Why? Kenapa gitu. bisa aku nggak turun padahal aku finish kontrak? Padahal finish kontrak bisa nggak turun. Nah, why? Kenapa? Ini kan menjadi pertanyaan yang paling penting untuk bisa saya jelaskan di konten ini ya. Nah, yang kedua yaitu tadi kasus apa ABCD macam-macam, mencuri dan pelanggaran itu hukum. Kalau Hong Kong kan pasti ada track record. Walaupun terlepas nggak pakai masker, denda 5.000, itu juga masuk catatan loh. Semua dia masuk catatan. Melanggar lampu merah, savencing emkoy. Nah, kalau sudah savencing emkoy, ini sudah ada rekod, catatan. Makanya teman-teman waspada gitu loh. Untuk yang biasa jualan, aku nggak perlu ngomong. Kalau untuk biasanya urusan kena denda dulu, penalti, selepas itu renew kontrak, bisa nggak turun, itu juga bisa. Ngomong-ngomong sekali lagi, ngomong-ngomong jualan ini, yang kena razia itu yang nggak hanya di ngemper loh ya. Sekarang di online. MTR loh, online. MTR online. Tapi itu bukan polisi. Pokoknya kita harus bermain cerdik. Bukan masalah pokoknya. Jadi ketika kalian melakukan hal itu, konsekuensi yang akan kalian terima itu pikirkan juga. Terus bagaimana menyiasatinya. Jadi lebih kompleksitas. Resikonya. Ojo gaspol wis pokoknya bati, bukan itu gitu loh. Jadi banyak persoalan gitu loh. Banyak hal gitu loh. Banyak hal yang harus digarisbawahi untuk kita menjadi pintar dalam menjalankan sesuatu, melakukan sesuatu itu timbang-timbang gitu loh. Benar baiknya, bagus enggaknya, dampak efek berikutnya kayak apa. Bukan berarti alas kakean teori, bukan seperti itu. Giliran kebentuk, terus nanti bingung, sopo sing digoleki. Masuk ke tulis status di job cari majikan. Nanti terus nulis ngelek-ngelekno wong liya, ngelek-ngelekno wong akeh, ngelek-ngelekno imigrasi, ngelek-ngelekno sopo ae sing kena dielek-elekno. Jadi seperti itu teman-teman. Terus kalau sesuai pengalaman kamu sendiri, Darling, dari beberapa sekian interview, nah itu ada nggak kira-kira pengalaman salah satu atau dua yang proses terus dapat amplop merah dan visa tidak turun? Ya ada. Ada juga ya? Ada, dan pulang. 3 orang. 3 orang yang sudah kamu temui sendiri? Yes. Alasan yang pertama, anak pertama? Nah ini ekstrim ini. Ini bisa dijadikan tagline atau judul. Melacur. Kok bisa loh? Bisa berrekod kok tahu loh? Ya bisa. Jadi imigrasi sampai tahu? Imigrasi sampai tahu? Imigrasi dibilang tahu ataupun tidak, tapi ini kesepakatan sebenarnya, bukan imigrasi ya. Ini kesepakatan, belum sampai ke imigrasi, tapi anaknya udah ketakutan dulu mau renew lagi gitu loh. Ketakutan dulu gitu. Jadi kita bilang kalau lu mau kita proses.
Terus? Kalau dirimu nggak berani menerima dan resiko, ya sudah pulang. Oh. Itu yang pertama. Jadi sebelum sampai naik ya. Nah, tapi kalau yang ditanyakan yang sudah sampai naik. Yang sudah sampai dapat pencurian. Red itu amplop merah. Pencurian. Pencurian di? Weihong. Jadi pencurian di supermarket ya. Coklat sama ayam. Ya Allah. Nggak habis pikir ini. Sangat nggak habis pikir. Tapi itu yang terjadi. Tapi itu dapat red amplop ya, agensi yang saya bekerja di tempatnya itu masih berusaha fight, memperjuangkan untuk bisa turun. Di Indonesia susah gini-gini karena memang wis masuk catatan dan laporan ke kriminal polisi. Dan ingat ya, kejadian itu bukan seminggu 2 minggu kejadian kemarin. Terus 1 tahun yang lalu. Oke. Jadi pas renew-nya baru selesai bad record. Nah, itu salah satunya. Ya, tadi saya bilang 3, yang satu melacur, yang jadi, satu mencuri. Untuk masalah curi ayam sama coklat tadi ya, darling. Iya. Lah, itu berarti kejadiannya pas masih kerja sama majikan. Iya. Terus habis itu dia belanja di Weihong, terus nyuri, dari pihak Weihongnya itu lapor polisi. Ya. Data selesai, tapi dia masih aman bekerja sama majikan. Terus aku rasa sih nggak setahun deh. Bahkan kalau dia ngomong long time ago kan, hampir 2-3 tahun. Tapi ya nggak ngerti kenapa. Rekodnya baru muncul. Bukan baru muncul. Untuk renew yang kali ini itu fail. Baru gagal. Renew yang sebelumnya oke. Berarti depend on officer. Nah, makanya kan saya tadi bilang bahwa walaupun ada track record, bisa dimaklumi nggak atau udah selesai di court nggak, di pengadilan itu udah selesai. Terus ada catatan bahwa anak ini bisa melanjutkan lagi ya atau apa, sehingga tolong diizinkan untuk tetap bekerja karena ini hanya kesalahan yang khilaf atau apa psikologi atau apa kayak gitu. Tapi di red merahnya itu, amplop merahnya nggak bisa saya lihat. Nggak bisa dilihat ya. Tulisannya red envelope itu udah ranah privacy mah. Ya, cuma officer waktu di bandara you know lah, red envelope nggak semua orang bisa buka lah. Iya. Cuma officer nanti yang akan buka perjalanan untuk kasih pintu keluar itu. Jadi di bawah red envelope itu tujuannya untuk mengantarkan mereka sampai ke bandara untuk membuka pintu. Tetap dia buka. Yang buka imigrasi. Nah kalau nggak dibuka, yang buka berarti langsung perintah pulang. Iya. Dan ini red envelope untuk diletakkan imigrasi officer pembukaan di waktu ngasih Nah itu paspor. Dangerous loh itu red envelope itu, red amplop itu. Jadi pembuka jalan untuk pulang di imigrasi, putusan dari imigrasi Wancai kayak gitu. Terus yang ketiga, Daling, pengalaman? Yang pertama tadi melacur, yang kedua mencuri, yang ketiga bad record dari majikan. Dari majikan, tulisannya bad attitude. Bad attitude. Jadi rekod tulisan ini teko majikan. Bad attitude aja udah kena Iya. Itu kalau agentnya nggak memperjuangkan, selesai. Ya anak ini nggak bisa berjuang sendiri. Gitu. Makanya penting untuk menulis release letter. Majikan itu nulis apa terhadap dia. Kalau toh pun kita ada hal yang harus disampaikan di kolom itu ndak muat, karena kan kolomnya kecil kan. Nah kita tambahin lembaran di belakangnya, nggak apa-apa. Ya. Boleh diceprek. Kita tulis deret-deret pembelaan diri lah, istilahnya pembelaan diri. Atau biasanya kan itu diserahkan agent nyerahin ke imigrasi. Nah ketika dia nyerahin imigrasi, kita juga nyerahin sendiri surat. Aku nggak ngerti itu prosedurnya bagaimana memasukkan. Ya ke agent nanti kan waktu submit aplikasi itu kan sekalian masuk. Iya maksud saya kalau ternyata gitu loh, kalau ternyata bahwa itu kan dimasukin. Kalau kita mau bikin report kita sendiri, sekalian dimasukin juga nggak apa-apa waktu dirilis letter itu. Jelas agent nggak mau lah. Agent kalau bela majikan kita mau Pak gimana? Ya masuk ke imigrasi juga boleh. Kalau kita masuk ke, nah itu loh maksud saya itu masuk ke imigrasi tanpa harus mereka tahu gitu. Boleh. Bagi teman-teman yang kepengen membela diri, nulis rekod tentang bekerja di rumah majikan seperti apa, bisa tulis deret. Itu penting itu. Masuk ke imigrasi lantai 2 cop. Yang penting tulisin aja nama
teman-teman, nomor KTP. Nama, nomor KTP untuk dituliskan agar bisa menjadi file data. Untuk kemudian hari ketika mau datang ke sini itu file itu tetap terbaca sama mereka. Nah ini pesan yang penting gitu loh. Buat teman-teman itu kadang ini terlewatkan. Jadi kalau next episode punya pikiran mau balik lagi ke Hongkong, kan kadang-kadang mereka ada, ayo ngapain aku balik, aku pulang ya sudah pulang, itu egoisme kan. Begitu di rumah lihat kondisi Indonesia kayak apa, Mbak mau balik lagi, mampus loh. Bukan persoalan apa ya, bukan persoalan ego ya. Ini persoalan bahwa kita itu ada rekor gitu. Kita itu ada catatan di Hongkong, itu rapi dengan catatan itu, dan itu menjadi hal yang penting. Itu yang harus menjadi garis bawah teman-teman dalam melakukan sesuatu ataupun tindakan itu. Tolong please dipikirkan ulang. Kalau enggak konsultasi atau ngobrol dengan orang-orang atau manusia-manusia yang punya kompeten dan setidaknya membela sampean. Jangan yang nggak membela dan jangan yang nggak tahu apa-apa. Jatuhnya nanti ditakut-takutin. Tambah pening kepala. Minum bodret. Cim ya. Cim ya. Cim, ogo-ogo. Oke, itu ya teman-teman garis poinnya bagi teman-teman. Kenapa kok bertanya-tanya aku finish kontrak padahal kok bisa sampai nggak turun? Emang ada? Ada yang bertanya, Mbak, beberapa kali, sesekali bikin konten screenshot dong. lah, ya, nanti tak tunjukin screenshot. Ada yang bertanya, jadi seperti itu. Kenapa kok visa nggak bisa turun? Apa aja yang menyebabkan visa itu nggak bisa turun? Nah, kali ini kita bongkar dan kita kupas sama buju saya yang sudah beberapa kali pertemuan atau beberapa kali interview, bikin video ngevlog sama anak-anak yang habis pengalamannya macam-macam. Nah, poin utama di sini karena nggak bisa turun, jadi sesuai pengalaman teman-teman yang sudah mengalami kita buka di sini. Di sini juga bisa menyiapkan solusi ya, darling, kamu. Kamu juga bisa menyiapkan. Ketika ada sebuah problem, selalu ada solusi jawabannya. Pertanyaannya solusinya pulang ke Indonesia atau masih stay di sini gitu loh. Solusinya itu selalu ada. Gitu. Solusinya selalu ada ya. Tinggal pilihannya ada di pulang Indonesia atau masih bekerja di Hongkong atau stay di Hongkong gitu loh. Solusi ya. Jadi penting. Solusi selalu ada. Penting untuk dapat solusi itu penting. Karena orang nonton itu bukan hanya masalah gitu. Tapi akhirnya ada solusinya. Jadi yang pertama ya memang selalu pesan bagaimanapun ketika Anda akan mengakhiri kontrak, menyelesaikan kontrak atau memutus kontrak, ya, yang paling riskan itu pada saat teman-teman memutuskan kontrak. Nah, ini wajib release letter itu ditulis sebagaimana mestinya. Terus bagaimana juga berbicara yang baik-baik sama majikan. Jadi bukan kita itu ngemis, ya kan? Sekali lagi, majikan wis maki-maki, fine. Kalau kalian dimaki-maki, kalian digepuk, kalian di apapun, prove it. Buktikan. Buktikan apa yang mereka lakukan kepada teman-teman. Jangan hanya cuap-cuap. Jangan hanya sebuah tangisan terus sambat karo kancane. Kancane iki emang duwe kanca orang dalam. Maksudnya itu gitu loh. Jadi buktikan bahwa kalian itu benar-benar melakukan pekerjaan yang benar, tetapi majikan ABCD. Kalau perlu ya sekali lagi karena HP dan semuanya itu on hand, kadang-kadang di tangan, mainkan itu. Recording itu mainkan. Setidaknya kita keluarkan di saat kita terjepit. Kita keluarkan, jadi kita bisa tulis di imigrasi bahwa aku punya bukti percakapan, aku punya bukti kalau dia marah di video. Nah, ketika ditulis atau di record lah, nggak usah manusia lah. Kalau ditulis nggak apa-apa, aku punya salinan itu semua. Kalau dirimu menginginkan. Jadi Hongkong itu benar-benar memudahkan asalkan kita sedikit lebih pinter gitu loh. Jangan asal pakai emosi doang gitu. Nah, itu yang susah gitu loh. Nah, jadi prove it gitu loh. Buktikan bahwa segala sesuatu itu yang diberlakukan kemajikan kesampean itu ada buktinya. Kesewenang-wenangan, ketidakbaikan, ketidakbagusan itu kalau pegang bukti garansi.
nggak akan ada masalah. Apapun alasannya nggak ada masalah. Itu. Nah, karena saya bilang ya, Hong Kong itu fair. Negara yang benar-benar adil lah. Nah, kita bicara adil, kita bicara mendudukkan sesuatu pada porsinya. Ya. Cuman kadang-kadang kitanya sendiri yang terlalu baper atau nggak ngerti atau bagaimana. Kejawen, gak penaan. Orang Indonesia pakai hati. Ya. Jadi itu ya, buktikan, bikin catatan, bikin sesuatu yang tertulis pada hari ini, hari apa. Kalau ataupun tidak terekam, ditulis saja. Ketika itu jam apa. Kalau syukur-syukur kalian bisa ngerekam sendiri di jam, terus kalian nulis sendiri, hari ini aku begini. Tapi begitu dapat record, rekamannya itu boleh. Nah, satu lagi, rekaman itu sekali lagi ya, ini tidak menjadi konsumsi publik. Ya, karena kalau kalian yang rekam, kalian dengan majikan, itu kelihatan. Kalau dipublikan di YouTube, nah, majikan ini pada tanggal sekian, tahun sekian, majikannya sopo kena itu ada undang-undangnya di Hongkong. Iya. Makanya aku kadang-kadang hati-hati jangan asal-asal dalam merekam. Jadi seperti itu. Makanya kita harus tahu ya kan, di mana mendudukkan sebuah persoalan. Nah, itu yang pertama, buktikan, bikin catatan, bikin rilis letternya, info yang sebenar-benarnya. Terus jaga hubungan baik dengan majikan kalau akan mengakhiri, dan pikirkan ulang. Jangan hanya terbius dengan iming-iming gaji tinggi. Yeah. Jadi kalian butuh kenyamanan. Tapi kalau kalian tidak menghiraukan kenyamanan di awal, kalian biasanya yes. Menurut pengalaman-pengalaman yang aku omongin, yes. Tapi lama-lama jadi boring. Yo. Ya, karena apa di omongan pertama aku tak gaji sekian ya, nggak boleh libur ya. Ya, saya gak libur gak apa-apa. Jadi langsung ya. Begitu jalani sebulan, ketimpa masalah A, ketimpa masalah B, pening, gak iso prei. Ngomong nang koncone, aku gak iso ngene, preiku saulan siji. Akhirnya nek ngomong prei, nek ngomong gak prei akeh. Tapi giliran gajiku ditambahi. Bayaranku gede gak diomongno. Come on guys. Please deh. Harus yang fair. I know who I am. I know who you are. Bukan who I am. I know who you are. Saya tahu siapa diri Anda. Gitu. Maksud saya jadi kayak gitu tuh. Jadi berpikirlah yang jauh ke depan, bahwa artinya ketika dalam mengambil sebuah langkah itu hitung sampai 2 tahun ke depan. Bayangkan gak libur selama 2 tahun ke depan. Jangan membayangkan gajiku gede sakmene di awal. Tingkat stres ya, masalah itu tidak hari ini datang gitu loh. Bisa besok, bisa lusa, bisa bulan depan masalah datang. Kadang badan juga perlu. Nah, kadang capek, relax. Jadi kenapa sih Hongkong selalu menuliskan dalam 1 minggu libur 1 kali kan? Iya. 1 minggu jatahnya 1. Iya, untuk rest day. Bener-bener badan kita itu untuk istirahat. Refresh gitu loh. Yang normal-normal aja lah. Kalau kalian ambil lemburan, mungkin bangun oma, aku ngerti lah. Tapi giliran badan kalian itu capek dan stres, mumet, penyakitnya tambah akeh, gak iso kumpul karo kancane, gak iso seneng-seneng, budrek guys. Serius gitu loh. Isine ngeluh tok ngecepe kalian, aku yakin kalian bisa sangat kaya, sangat banyak duit. Tapi di sininya bisa sakit loh guys. Di sini ini bisa sakit loh, dan itu bahaya. Kalau kalian kaya, ya kan, duitnya banyak, posting uang sembarang kalir dan apapun lah ceritanya, karena kesuksesan kalian dan diakibatkan gara-gara nggak libur selama 2 tahun, 3 bulan gak libur ya kan, duitnya akeh, itu juga jadi masalah loh. Iya. Masalahnya apa? Kancane nembung utang, orang diutangi disatru, akhirnya gegeran nang Facebook. Come on guys. Oke. Itu jadi tolong diperhatikan dengan baik dan benar. Pokoknya poin utama ya untuk teman-teman kenapa visa nggak bisa turun, itu salah satunya satu. Ada beberapa tadi, yang pertama, poin pertama, ting, saya nggak bisa sebutkan, mungkin nggak sopan. Terus yang kedua yaitu mencuri. Terus yang ketiga, bad record, bad attitude ya, catatan buruk dari majikan tentang sopan santun kita, yang bad attitude kayak gitu. Jadi solusinya, kenapa kok kita bisa dikasih bad record atau catatan yang tidak baik? Ya untuk pembelaan supaya bisa turun visa, yaitu di release letter, catatan diri kita, pembelaan. Jadi kita boleh
bukan hanya majikan saja yang boleh menulis bad attitude kita pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga kurang baik, tapi kita juga boleh, tapi yang jelas harus benar, jujur, jangan ditambah-tambahin. Ya. Bisa membuktikan. Ya, itu dengan paling adanya penting. bukti ya, jangan aja catatan, dengan adanya bukti. Jadi mungkin teman-teman ada yang dipukul sama majikan jadi nggak kerasan, kayak gitu mukulnya bukan hanya sekali, sampai 3 kali. Nah, waktu dipukul itu kalau bisa ada catatan atau rekod, bukti foto jebret, kayak gitu. Terus langsung lapor ke kepolisian. Dari pihak kepolisian itu adalah data yang sangat akurat untuk pemerintah Hong Kong. Jadi ini adalah beberapa masalah dan solusi kenapa visa kita bisa dan tidaknya untuk turun dan bisa lanjut kerja di Hong Kong. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah setia menonton. Semoga teman-teman yang punya keluh kesah bisa terobati dengan menonton video kami. Salam sehat selalu dan sukses, rezeki lancar, bahagia untuk keluarga. Thank you for watching and see you the next video. Bye-bye. Bye-bye darling. Bye. Kayau. Yes.